Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video selanjutnya, yaitu video pembelajaran mengenai senangnya berteman, subtema pengertian persaudaraan dalam Islam dan berteman tanpa membedakan agama. Saya di sini akan menjelaskan pengertian persaudaraan dalam Islam dan berteman tanpa membedakan agama. Persaudaraan dalam Islam disebut juga dengan ukhuwah. Kita ketahui bahwa di Indonesia itu banyak beragam suku, budaya, dan agama. Perbedaan itu tidak membuat kita terpecah belah, tetapi perbedaan itu menjadikan kita menjadi persaudaraan yang erat yang disebut dengan ukhuwah. Ukhuwah dibagi menjadi 3 bagian atau 3 aspek. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Jadi kita sebagai sesama manusia yang bersaudara dan beragama Islam harus menjalin hubungan yang erat sesama agama. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling menggunjing, tidak boleh saling merendahkan terhadap sesama agama. Yang kedua yaitu ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan didasarkan karena sesama manusia atau ciptaan Allah. Jadi sesama manusia kita tidak boleh memandang dia itu orang kaya atau dari suku mana atau agama mana. Yang penting kita persaudaraan kita yaitu persaudaraan sesama manusia ciptaan Allah, harus saling mempererat tali persaudaraan. Yang selanjutnya yaitu ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah merupakan persaudaraan didasarkan karena satu negara atau satu bangsa. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa di Indonesia itu beragam budaya, beragam bahasa, yang mana kita harus saling menghargai, menghormati, bertoleransi terhadap suku, bangsa, dan budaya maupun agama, yaitu yang disebut dengan ukhuwah watoniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dari ayat tersebut kita dapat simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu yaitu dalam keadaan berbeda-beda, baik itu dari jenis kelamin, negara, dan bangsanya. Tetapi Allah menciptakan itu tidak untuk berpecah belah, tapi untuk bersatu, saling menghargai, saling toleransi. Dan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah menilai
manusia itu bukan dari bajunya, bukan dari kekayaannya, bukan dari pangkat dan jabatannya, tetapi Allah menilai dari ketakwaannya. Subtema selanjutnya yaitu berteman tanpa membedakan agama. Berteman tanpa membedakan agama adalah suatu hal yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, baik di lingkungan luar sekolah, ataupun di dunia sosial. Karena berteman tanpa membedakan agama akan saling menjalin hubungan yang erat antar manusia. Di sini kita harus dituntut untuk bersikap baik kepada siapa saja. Tidak melihat agamanya, tidak melihat dia dari suku Jawa, tidak melihat dari suku Batak, dari suku yang lainnya. Karena di Indonesia itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kita pahami bahwa di Indonesia itu berbagai banyak suku dan budaya, harus saling toleransi dan menghargai. Juga tolong-menolong kepada siapa saja. Jadi kita harus tolong-menolong kepada siapa saja tanpa kita lihat status sosial, agama, baik yang lainnya. Tidak membeda-bedakan. Sudah disampaikan dari awal bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita, tidak boleh membeda-bedakan agama kita. Yang penting kita adalah bersatu dalam suatu negara, warga negara Indonesia yang pertama tadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, dan ukhuwah Watoniyah. Yang ketiga, tidak boleh memaksa untuk memeluk. Maksudnya tidak boleh kita memaksa kepada non-muslim atau agama yang lainnya untuk memeluk agama yang kita yakini, sesuai dengan surat Al-Kafirun, yaitu dalam suatu ayatnya yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Baik, selanjutnya hikmah berteman tanpa agama. Adapun hikmahnya yaitu menciptakan perdamaian, mempererat tali silaturahmi, disukai banyak orang, dan menjadikan pribadi yang rendah hati. Itulah materi senangnya berteman, submateri persaudaraan dalam Islam dan berteman tanpa membedakan agama. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan situasi di sekolah atau di luar sekolah dengan baik, dan kita bisa mengamalkan apa-apa yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.